Halo, bertemu kembali kita di video Kingstar ya, Biro Kingstar. Hari ini kita membuat video ya spesial untuk memperingati ya besok tanggal 17 Agustus ya tahun 2020 merupakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Untuk itu hari ini kita membuat acara spesial yaitu masalah kuliner. Satu-satunya ya dari Biro Kingstar. Kulinernya satu-satunya, tak ada duanya soal kuliner ini ya. Kuliner ini harus kita galakkan untuk menjadi kuliner kegemaran ya bangsa kita di seluruh Nusantara ini, karena kuliner ini sangat mudah dibuat, dimasak ya, kemudian murah dan rasanya lezat, enak, itu dijamin. Jadi untuk itu kita persilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, bagaimana cara kuliner ini dibuat. Selanjutnya persilakan ya, kita lihat ya. Untuk kuliner ini pertama-tama kita membuat sambalnya ya, sausnya ya, yaitu cabai ya. Kita membuat porsi yang agak besar, jadi cabenya kita beli sampai 2 on ya. Kalau untuk keluarga kecil ya cabenya bisa juga setengah on, 1 on bisa ya, terserah lah mau porsinya banyak atau masaknya kita sedikit ya, cabenya kurangi. Kita buat sambalnya ya, sausnya ya, terdiri dari cabai ya, cabai kita pakai blender ya. Kita masukkan cabai, untuk di blenderkan buat saus kuliner tersebut ya. Kalau kita tahan makan pedas ya, cabai kita taruh banyak ya. Jadi kalau yang tak tahan pedas, cabenya bisa dikurangi ya. Cabai kita buat porsinya banyak ya, untuk dimakan sampai sore nanti. Dibuat sausnya berupa sambal terasi ya, sambal terasi. Jadi ini terserah kita yang buat. Mau banyak cabenya, mau pedas, banyakkan ya. Kemudian kita ambil bawang merah ya, 3 siung cukup lah. Bawang merah dimasukkan sedikit untuk mempergurih ya sausnya ya. 3 siung kita masukkan bawang merah ya. Ini tahap pertama ya, untuk buat sambal atau sausnya dulu ya.
3 siung bawang merah ya. Kemudian kita taruh gula merah ya. Gula merah ya kita taruh ya. Ini gula merah ya kita taruh ya, atau disebut gula aren ya. Gula merah atau gula aren kita taruh. Gula aren juga sesuai dengan kemauan kita ya. Mau manis tambah lebih banyak, mau kurangi manisnya boleh sedikitkan ya. Jadi ini sampah nih. Kita curi ya, curi masukkan sedikit ya. Sebenarnya kecap hitam nih ya, tapi ini lokal punya gak enak ya. Kecap kental hitam nih lokal punya gak bagus. Jadi kita ganti dengan ini aja ya, ABC. Kecap hitam, kental manis kita curi ya. Kita masukkan 1 sendok besar ya, supaya agak lezat dia ya. Kecap hitamnya tak usah yang pedas, ini memang kita tak ada kecap hitamnya, yang ada lokal tapi kurang bagus ya. Jadi kita masukkan kecap hitam, tapi ini panas punya ya, yang pedas ya. Kemudian asam, jeruk nipis, bisa cuka bisa, tapi kita ini pakai cuka hitam ya, buatan Kepulauan Riau, Bagan Siapi-api ya. Ini bisa sebagai pengganti jeruk nipis, tapi kalau daerahnya masing-masing tak ada penjual kita ini, bisa pakai jeruk nipis ya. Pakai jeruk nipis kira-kira 3 biji ya. Kita masukkan ini ya, 2 sendok ya, 2 sendok besar ya asam ya, sebagai pengganti jeruk nipis. Jadi kita masukkan sedikit air ya. Ya, ini kita taruh air sedikit ya. Ya, sudah cukup airnya ya. Sambal. Baru kita blender ya. Kita baru blender ya. Kita blender dulu ya. Nanti baru kita masukkan terasinya ya. Kita blenderkan dulu, baru kita nanti masukkan terasinya ya.
terasi kita pakai separuh ya, kita beli ini kita pakai separuh terasinya ya. Kita gongseng nanti terasinya dulu. Kita gongseng ya terasinya. Kita gongseng terasinya. Pakai sedikit minyak ya di gongsengnya, goreng lah ya, kalau ini bilang gongseng. Agar mengeluarkan bau terasi yang enak ya, yang sedap ya. Sudah tercium bau terasinya ya, aroma terasinya sudah tercium ya. Sudah kita gongseng. Nah ini kita masukkan ke dalam blender ya. Masukkan ke dalam blender ya. Jadi bahannya dari cabai merah, gula aren atau kita bilang gula merah ya, kemudian terasi atau belacan ya, terasi, bawang merah ya, nah, dengan sedikit air asam ya, baik pun asam nipis ataupun asam cuka bisa aja ya. Ya, ini sudah siap ya. Kita buat ini sudah siap ya. Dan selanjutnya bahan utama ya, bahan utama ini adalah terong ya. Terong kita untuk makan satu hari ya. Jadi buatnya terongnya 5 ya. Kemudian ini buah ini biasanya tidak begitu populer ya, tidak begitu dikenal orang ya. Buah ini buah kedongdong ya, yang buah yang tidak begitu populer, biasa dibuat diasingkan, dijual sebagai makanan jajan untuk anak-anak, makanan teng-teng ya, dalam toples diasingkan. Tapi kali ini kita buatkan kuliner sayur ya. Nah, kita buatkan ini bahannya ya. Ini terong sebanyak 5, kemudian buah dongdongnya kita buat 6 ya, untuk sampai apa ya, sore kita makan 2 kali lah ya, makanan siang sampai makanan sayur sampai sore. Nah, inilah bahan utama, 2 bahan utama, maka kuliner ini kita namakan sayur terdong ya, terdong ya, terong
sama kedongdong, jadi namanya terdong ya, sayur terdong, terdong ya. Oke. Jadi tahap selanjutnya ya, ini terong kita akan rebus ya, terongnya ya, kita akan rebus. Kita akan rebus terongnya ya. Ini terong kita rebus ya. Tak usah dibuang kulitnya ya, langsung direbus ya, bulat-bulat gini direbus ya. Nah, lihat ya, bulat-bulat kita rebus ya. Ya, kita rebus ya. Ini kita rebus terong. Kemudian ini dongdong ya. Kita kuliti dongdongnya dulu ya. Kita kuliti dongdongnya. Maaf ya kalau kita agak lambat ya, lantaran kita jarang kita lakukan masak-masak begini ya. Ini cuma untuk para subscriber, maka kita ajarkan ya cara memasak sayur terdong ini ya. Sayur terdong ini merupakan sayur turun temurun ya, dari nenek kita ke ibu kita ya. Nenek kita nyonya itu ya. Dulu orang dari Pulau Pinang ya, Malaysia, nenek kita. Ya, ini yang sudah kita kuliti. Sambil menunggu rebusan terongnya ya. Ini merupakan masakan kuliner ya, secara turun temurun ya. Waktu semalam beli kedongdong di pasar ya, ada ibu-ibu menanyakan kepada saya, "Cik, kok banyak beli dongdongnya? Mau diasingkan?" Tidak, aku bilang mau bikin kuliner ya, mau bikin sayur. Aceh ini ada-ada saja main. Mana kedongdong bisa bikin sayur katanya. Jadi saya ketawa-ketawa saja. Dan nanti nengok video kan tahu kan. Kita viralkan agar seluruh rakyat ya Indonesia ini menambah ya satu kuliner yang sangat lezat ya, mudah dikerjakan, dimasak, maksud saya ya, mudah dimasak dan murah pula harga bahan-bahannya ya untuk jenis sayur terdong ini. Jadi setelah kita kupas kedongdong itu, ini kedongdong kita akan kita tumbuk ya. Kita masukkan ke apa ya? Kita tumbuk, kita masukkan ke dalam alat tumbuk ya.
kita akan tumbuk halus ya. Agak susah ya. Kita bukan spesial channel kuliner ya, jadi agak apa ya, agak gagap ya dalam memperagakan apa ya. Ini kedongdong kita tumbuk ya, dengan alat tumbuk kita tumbuk ya. Ya, jadi kedongdong siap kita tumbuk halus ya. Sudah tumbuk halus, ini kedongdong sudah siap. Ini kedongdong tidak perlu dimasak ya, cuma cukup ditumbuk halus gitu aja ya kedongdongnya. Sudah tumbuk halus gini kedongdongnya ya. Ini terong sudah masak ya. Nah, ini terong sudah masak. Ini kita ambil kan, ambil naik terongnya ya. Ini kita ambil naik terongnya untuk dikupas kulitnya ya. Dikupas kulitnya, panas ini ya. Kita ambil untuk dikupas kulitnya ya. Begini ya, ini terong sesudah kita rebus masak, kita ambil ya, kita kuliti ya. Kita kuliti aja, sebab kulitnya kurang enak ini. Kita kuliti terongnya, kita kuliti aja ya. Kulitnya kita buang ya, kulitnya kita buang. Kita buang kulitnya ya. Nah, kita pindah ke sini ya. Kita potong-potong, hancurkan dia ya. Ini kita hancurkan. Jadi yang masak cuma ini ya, terong kita rebus, kita hancurkan. Ini dongdong kita tumbuk, kita aduk rata dulu ya. Dia aduk rata. Nah, udah diaduk rata ya. Ini selanjutnya sudah kita aduk rata ya, antara terong sama kedongdongnya kita sudah aduk sampai rata ya. Jadi sambal yang kita buat tadi kita tuangkan ya. Jadi ingat ya, yang rebus cuma terong ya. Kalau kedongdongnya mentah-mentah ditumbuk halus saja ya, tanpa dimasak ya. Jadi ini kita aduk rata lagi ya. Yang rebus cuma
terongnya kita rebus ya. Kalau kedong-dong tidak direbus, tidak dimasak ya, cukup kita tumbuk halus ya. Jadi udah siap kita aduk rata ya. Gedong ini kita tambahin sedikit ya. Ini bawang goreng ya, kita tambahin ya, sedikit bawang goreng ya. Cukup ya, bawang goreng kita tambahin sedikit ya. Udah jadilah nih ya sayur terdongnya ya. Dan kita Biro Kingstar mengizinkan kepada channel-channel yang buat tutorial kuliner bisa dikasih cara masak ini untuk para subscribernya ya, kita berikan ya. Nah, atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih. Dan wah, sama ikan asin ini enak kali ya, kita ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Kalau untuk nasi bungkus ya, ini sekalian sayur dan sambalnya lagi ya. Sekalian sayur dan sambalnya sudah ada ya untuk nasi bungkus ya. Enak, ini dijamin enak dan pasti laris manis ya untuk yang berniaga kuliner ya, supaya laris manis. Atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun yang ke-75 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai ketemu lagi video-video yang akan datang.